12.5 nomor absen 7. Di sini aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang wilayah dan perwilayahan yang berupa video vlog ini. Jadi teman-teman semua selamat menyaksikan ya penjelasan dari aku. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian wilayah. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat membedakan dari bagian lain, baik secara alami maupun dari buatan manusia itu sendiri. Nah, wilayah itu juga dapat diidentifikasikan menjadi dua, yaitu aspek sosial dan aspek fisik. Kalau aspek sosial itu dapat berupa seperti kependudukan, yaitu ada ekonomi, budaya, dan penggunaan lahan. Jadi kalau fisik itu ada topografi, iklim, dan vegetasi. Jadi kayak gitu. Terus kalau wilayah itu juga dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Itu ada 3. Ada wilayah formal atau wilayah homogen, terus ada juga wilayah modal atau wilayah fungsional, dan yang terakhir itu ada wilayah perencanaan atau wilayah program. Jadi kayak gitu. Terus kalau perwilayahan itu adalah proses pengelompokan atau pengaturan wilayah berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan tertentu. Nah, kalau proses ini tuh biasanya melibatkan dari identifikasi potensi, permasalahan, dan strategi pengembangan dari setiap wilayah. Jadi itu pasti beda-beda dari setiap wilayah. Dan perwilayahan itu dapat dilihat dari ekonomi, sosial budaya, ataupun lingkungannya, kayak gitu. Nah, dan perwilayahan sendiri itu juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian guys, sama kayak yang wilayah itu tadi. Nah, kalau perwilayahan itu juga sama, yaitu ada perwilayahan formal, perwilayahan modal, sama perwilayahan perencanaan. Jadi sama, cuman emang beda gitu. Terus habis itu di sini aku bakal ngasih penjelasan juga mengenai argumen aku sendiri, studi kasus, ataupun tentang jurnal berita yang mengaitkan tentang wilayah dan perwilayahan. Nah, di sini aku bakal ngasihin contoh tentang perwilayahan dan wilayah yang ada di Kota Madiun. Jadi Kota Madiun itu kan terletak di Provinsi Jawa Timur ya, dan itu merupakan kota kecil yang biasanya tuh dikenal dengan kota gadis. Nah, kota ini itu memiliki wilayah administrasi yang dibagi menjadi beberapa kecamatan dan juga kelurahan dengan karakteristik yang unik dan beragam. Nah, di sini aku bakal sebutin salah satu aja ya guys, contoh dari wilayahnya. Itu ada Kecamatan Manguharjo. Nah, Kecamatan Manguharjo ini tuh termasuk wilayah pusat dari Kota Madiun. Ini tuh termasuk wilayah administrasi, dan beberapa kelurahan Manguharjo ini itu seperti ada Kelurahan Manguharjo dan Kelurahan Kanigoro. Nah, mungkin dari teman-teman yang tempat tinggalnya ada di sana ya, itu mereka itu memiliki karakteristik perkotaan dengan pusat pembelanjaan, pusat pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Terus daerah ini itu menjadi pusat perdagangan dan bisnis di Kota Madiun. Nah, jadi kayak gitu. Sedangkan kalau misal wilayah dari penggunaan lahan itu sendiri, itu contohnya tuh ada di wilayah kayak banyak sih guys yang ada di Kota Madiun itu. Jadi contohnya itu ada wilayah perdagangan dan jasa ya, terus abis itu ada wilayah pemukiman, wilayah pendidikan, dan wilayah industri. Nah, dari sini tuh juga beda-beda banget penjelasannya, tapi di sini aku bakal jelasin tentang wilayah pemukiman. Nah, wilayah pemukiman ini tuh biasanya tersebar di seluruh kecamatan, terutamanya tuh di wilayah pinggiran di Kota Madiun. Nah, contohnya tuh seperti Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Dan contoh wilayah pemukiman adalah Kelurahan Kartoharjo dan Kelurahan Nambangan Wol. Itu sebenarnya deket ya dari Semangka, cuman ya gitu ya. Terus kalau misalnya yang ketiga itu kan ada perwilayahan berdasarkan fungsi ya. Nah, fungsi itu bisa menjadi dua, yaitu ada wilayah
pusat kegiatan nasional atau bisa tuh disingkat jadi PKN. Terus abis itu ada wilayah perkotaan dengan fungsi sosial budaya. Nah, biasanya di sosial budaya ini wilayah tersebut itu di sekitar taman yang memiliki sumber umis di Kecamatan Taman. Nah, itu tuh salah satu wilayahnya ya guys. Sumber umis di Kecamatan Taman itu tuh biasanya sering digunain untuk acara budaya dan seni sehingga menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat. Jadi itu sering banget dijadiin tempat buat masyarakat itu melaksanakan suatu acara tentang budaya ataupun seni gitu. Nah, ini menurut dari penjelasan ini ya teman-teman, di sini aku akan memberikan argumen aku terhadap wilayah dan perwilayahan dari Kota Madiun ini. Jadi menurut aku dari wilayah dan perwilayahan di Kota Madiun ini itu kan dapat dianalisis dari beberapa aspek ya tadi, seperti kondisi geografis, tata guna lahan, serta dinamika sosial ekonomi yang ada. Nah, di sini dari secara keseluruhan dari penjelasan aku, perwilayahan di Kota Madiun itu harus direncanakan dan dikelola dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan juga kualitas hidup di masyarakat. Jadi itu aku ingin memberikan ke depannya gitu untuk wilayah di Kota Madiun ini teman-teman, kayak gitu. Dan terakhir di sini aku akan menjelaskan tentang jurnal atau berita atau bisa bilang juga studi kasus dari salah satu studi kasus yang aku ambil mengenai wilayah dan perwilayahan ini. Jadi di sini aku tuh mengambil salah satu studi kasusnya, yaitu ada ini judulnya ya guys, ini aku ambil dari berita, yaitu tentang pengembangan wilayah metropolitan Bandung Raya. Jadi wilayah metropolitan Bandung Raya ini merupakan salah satu wilayah metropolitan di Indonesia yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Nah, jadi teman-teman dari wilayah-wilayah itu tadi, di sini itu mereka itu biasanya sering banget menghadapi berbagai rintangan atau penentangan dalam hal pengelolaan tata ruang, terus transportasi, terus juga lingkungan hidup saat pertumbuhan penduduk ataupun terjadinya urbanisasi yang begitu cepat banget gitu. Jadi di Bandung itu pertumbuhan kependudukannya itu tinggi banget, jadi cepat gitu. Dan dari wilayah-wilayah itu tadi ataupun kasusnya itu tuh ada isu dan tantangannya, yaitu yang pertama itu kemacetan. Sebenarnya kemacetan itu tuh udah hal umum banget ya di berbagai kota, cuman kemacetan yang di Bandung itu biasanya itu dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah dengan adanya jumlah kendaraan motor yang begitu banyak banget, sehingga itu tuh biasanya menutupi atau mengganggu gitu loh dari jalan-jalan utama yang ada di kota-kota besar itu tadi. Nah, terus yang kedua itu guys, itu ada kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini kan itu memiliki dampak negatif kan pada lingkungan. Nah, contohnya itu seperti penurunan kualitas air dan udara, terus serta banjir akibat dari alih fungsi lahan hijau. Terus yang ketiga itu ada permasalahan perumahan. Nah, perumahan di Bandung itu udah banyak banget kan ya. Nah, jadi karena pertumbuhan dari penduduk yang cepat tadi itu juga memicu kebutuhan perumahan yang semakin tinggi. Nah, tapi namun masih banyak penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh atau tidak layak dihuni. Nah, terus yang terakhir itu adalah kesenjangan wilayah. Nah, kesenjangan wilayah ini tuh adanya ketimpangan antara wilayah pusat, yaitu di kota Bandung itu tadi, dan wilayah sekitarnya dalam hal aksesibilitas infrastruktur dan pelayanan publik. Nah, di sini tuh ada upaya-upaya ya dengan adanya pengembangan infrastruktur transportasi yang diadakan seperti di jalan tol
Tol Cilenyi, Sumedang, Dawan, dan peningkatan jalur kereta api. Nah, selain itu juga dengan adanya pengaturan tata ruang terpadu, terus program revitalisasi lingkungan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Nah, di sini aku juga referensi ini tuh menggabungkan perspektif dan artikel jurnal akademik dan berita untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan solusi terkait pengelolaan wilayah dan perwilayahan yang ada di Indonesia. Nah, jadi jurnal dan beritanya itu akan aku kasih di sini ya guys. Dan linknya juga bakal aku kasih di deskripsi. Jadi mungkin kalian akan baca juga dari beritanya itu. Oke, jadi sekian dari penjelasan aku di Ayu Aryani mengenai wilayah dan perwilayahan. Jadi semoga teman-teman semua paham ya dengan adanya penjelasan aku melalui video vlog ini. Dan juga ya pokoknya semoga ini membantu banget ya. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.